Konflik di Timur Tengah, saudara, kian memanas pasca wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan demi serangan terus digencarkan kedua belah pihak, dan akibat dari konflik ini sejumlah bandara ditutup. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Roy Sumirat, memastikan kondisi warga negara Indonesia di Iran masih aman. Kedubes juga tidak henti-hentinya menjaga komunikasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang saat ini berada di Iran. Informasi lainnya, saudara, tidak hanya berdampak pada ditutupnya wilayah udara, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran juga berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Ditutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur vital transit minyak global berakibat pada kenaikan harga BBM di tanah air. Dua informasi ini dan informasi lainnya akan jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Saudara, sebuah jet tempur F-15E Strike Eagle milik Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait pada Senin waktu setempat. طيارة حربية طيارة حربية شوف Puing-puing pesawat dilaporkan jatuh di area kilang minyak Bina Al Ahmadi. Kementerian Pertahanan menyatakan beberapa pesawat militer Amerika Serikat jatuh akibat serangan Iran. Sementara Donald Trump mengonfirmasi 3 tentara tewas dan 5 luka-luka dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu waktu setempat. طيارة حربية شوف لا والله حربية طيارة حربية شوف Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah untuk membalas kematian 3 anggota militer Amerika Serikat dalam peperangan dengan Iran. Trump merencanakan perang ini terjadi selama 4 minggu. Pentagon menyebut 3 anggota militer Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya terluka dalam operasi militer ke Iran. Hal ini terjadi ketika AS dan Israel membombardir target di seluruh Iran pada hari Minggu, menjatuhkan bom besar-besaran di lokasi rudal balistik negara itu, dan menghancurkan kapal perang sebagai bagian dari kampanye militer yang semakin intensif setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Sementara itu, ratusan warga Iran berkumpul di alun-alun kota Teheran untuk berduka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Mereka membawa bendera Iran serta foto-foto Khamenei sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Mereka juga menuntut pemerintah Iran membalas kematian Ali Khamenei.
Mothers of all American soldiers, they're gonna burst into tears in the several days because we are not gonna let them hit our leadership and just go. Trump, Netanyahu, J.D. Vance, Marco Rubio, they all just gonna beg Iran to stop this heavily attack against all Americans and Israeli territory in the whole region. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman baru yang diklaim menunjukkan pasukannya menyerang target di Iran pada Senin waktu setempat. Dalam keterangannya, pasukan Amerika Serikat menyatakan telah mengambil tindakan tegas terus melakukan serangan militer kepada Iran. Ketegangan meningkat di Timur Tengah usai Amerika dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Presiden Donald Trump juga berjanji akan menghancurkan industri misil Iran hingga ke akarnya. Garda Revolusi Iran merilis rekaman video peluncuran rudal ke sasaran Amerika dan Israel. Ketegangan meningkat setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas pada Minggu waktu setempat. Video saudara menunjukkan rudal lepas landas dan melesat. Namun lokasi peluncuran waktu dan lintasan rudalnya belum dapat diverifikasi. Dalam pernyataan menegaskan akan melakukan pembalasan. Sebelumnya sejumlah laporan menunjukkan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah juga menjadi sasaran, termasuk pangkalan militer di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Sementara warga di Tel Aviv berlarian mencari perlindungan menyusul gelombang roket yang datang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Warga menuju ke tempat perlindungan ketika sirine berbunyi dan militer Israel melakukan pencegatan roket di langit Tel Aviv. Garda Revolusi Iran menyebut telah meluncurkan lebih dari 370 rudal dan 1.000 drone ke negara di wilayah Teluk. Di Indonesia, Saudara, Dubes Iran untuk Indonesia angkat bicara soal kondisi terkini di Iran akibat diserang Amerika, Israel, dan mengakibatkan kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, serta lebih dari 500 warga termasuk juga anak-anak dan perempuan tewas dalam serangan. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta kecam keras serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Sekarang ini negara saya sedang berhadapan dengan dua jenis peperangan. Yang pertama adalah perang militer yang terjadi terhadap negara saya, tentu saja keluarga saya, sahabat Anda semua di negara kami yang sedang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, berada di bawah ancaman dan serangan dari Amerika Serikat dan rejim Zionis Israel. Dan peperangan yang kedua adalah perang narasi, yaitu pihak musuh Amerika Serikat dan Israel dengan menyalahgunakan media-media mainstream ingin melakukan framing dan memutarbalikkan kenyataan dan fakta di lapangan agar tempat hak bisa digantikan dengan kebatilan. Lebih lengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV dan juru kamera jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Bodia Vimala di kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia yang tadi siang atau tadi sore sudah menggelar konferensi pers. Putu, pernyataan yang paling bisa Anda garis bawahi, apa saja yang menjadi poin penting dalam pernyataan resmi yang disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi tadi?
Ya, selamat sore Radi dan juga saudara. Tadi baru saja konferensi pers ini selesai dilakukan, termasuk juga terkait dengan proses tanya jawab, di mana kalau kita bedah begitu konferensi pers pada hari ini ada dua bagian. Pertama terkait dengan klarifikasi soal serangan balasan yang dilakukan oleh Iran, dan yang kedua adalah berkaitan dengan sikap apa yang kemudian akan dilakukan Iran pasca serangan dari Israel begitu ya terhadap Iran sendiri. Tadi disampaikan bahwa ada banyak hal yang disampaikan, salah satunya menyampaikan serangan-serangan balasan yang dikirimkan oleh Iran ini sebetulnya adalah hak dari Iran karena sesuai juga dengan kebijakan atau aturan yang ada di PBB. Disampaikan tadi oleh Duta Besar Iran untuk yang berada di Indonesia begitu ya, disampaikan yang pertama adalah bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel dan juga mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat di mana melukai ataupun juga berdampak pada 550 lebih warga sipil, di mana 200 lebih diantaranya adalah anak-anak sekolah, kemudian rumah sakit, ini melanggar piagam PBB, sehingga berdasarkan juga piagam PBB pada pasal 51 Iran punya hak untuk kemudian melakukan serangan balasan. Meskipun tadi yang disampaikan secara keras begitu dalam konferensi pers, serangan balasan Iran ini berbeda dengan serangan yang dilakukan oleh Israel, di mana Israel menyerang sekolah, rumah sakit dan juga fasilitas sipil, sementara Iran hanya menyerang basis-basis militer dari Amerika Serikat yang dalam tanda kutip kebetulan ada di negara-negara tetangga seperti yang kita sudah ketahui ada di Kuwait, di Uni Emirat Arab dan juga beberapa negara lainnya. Tapi yang diserang atau ditargetkan oleh Iran sebetulnya adalah basis-basis militer dari Amerika Serikat yang memberikan dukungan pada Israel untuk kemudian terus menggempur Iran. Ini hal yang disampaikan secara lantang begitu tadi dalam konferensi pers. Sementara hal kedua berkaitan dengan sikap apa yang kemudian akan dilakukan. Clear, jelas Radi dan juga saudara, tadi disampaikan bahwa Iran menutup kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat ataupun juga dengan Israel. Karena dari beberapa proses perundingan yang dilakukan tidak ada jalan keluar, bahkan adanya pengkhianatan. Sehingga yang kemudian ingin dilakukan Iran adalah mengajak negara-negara muslim, mayoritas muslim, apalagi yang tergabung dengan OKI, untuk berdiri bersama Iran, menentang apa yang dilakukan dan juga mengutuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terkait dengan upaya penyerangan terhadap warga sipil, dan termasuk juga soal Selat Hormuz, di mana tadi disampaikan selama masih ada kapal-kapal induk di sana maka Selat Hormuz akan terus dalam tanda kutip diamankan oleh Iran. Kembali ke Anda, Radi. Ya, Duta Besar Iran untuk Indonesia yang baru saja menyelesaikan konferensi persnya bersama pers dari Indonesia, Muhammad Barojerdi, menekankan bahwa yang diserang di kawasan Timur Tengah ini adalah perangkat militer ataupun infrastruktur militer milik Amerika Serikat dan bukan ingin menciptakan kepanasan ataupun konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Begitu kira-kira yang digarisbawahi oleh Muhammad Barojerdi. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia. Saudara tetap bersama kami, kira-kira menu apa yang sudah Anda siapkan untuk berbuka puasa? Nah, di Kediri ini ada soto pojok yang jadi primadona kalau mau berbuka puasa. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat berbagai macam kuliner legendaris yang bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa. Nah, salah satunya soto pojok yang berada di sudut Simpang 4 Pertokoan di Jalan Doho. Di tempat ini pengunjung akan dimanjakan dengan kelezatan kuah soto yang rasanya otentik sejak tahun 1926. Warung ini berdiri sejak zaman Belanda dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Untuk menjaga cita rasa, sang pemilik memasak soto menggunakan tungku dari tanah liat. Konon Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menikmati kesegaran soto di tempat ini. Nah, kita akan langsung ke Kediri, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV, Sheila Kina Rosalinda, yang akan mengajak kita semuanya untuk berbuka puasa dengan soto pojok yang konon katanya ini disukai sama presiden-presiden Republik Indonesia yang legendaris di Kediri. Sheila, ini apa sih sebenarnya yang membuat soto pojok ini berbeda dengan soto-soto ayam pada umumnya?
Baik Audrey dan saudara, kali ini Sela tengah berada di salah satu tempat makanan legendaris di Kota Kediri, yaitu soto, kuliner soto pojok namanya. Yuk kita intip seperti apa soto pojok dari kesegarannya, karena soto pojok ini tengah berdiri di sekitaran tahun 1926. Nah, dari sotonya sendiri ini berbeda dengan soto di Jawa Timur, karena menggunakan kuah yang segar. Bisa kita lihat, memasak dengan tangki tanah liat seperti ini, dan juga ada kondimen-kondimen lainnya. Ada ayamnya juga pakai ayam Jawa. Ya, jadi untuk ayamnya sendiri ada ciri khasnya, berserat dan juga pasti fresh dari bumbunya, dari kuahnya. Kemudian ada kecambah, dan untuk yang paling spesial di sini ada kuahnya. Untuk kuahnya sendiri pakai kuah yang tipikal segar, jadi berbeda seperti di kuliner soto Jawa Timur lainnya. Kalau kuah segar seperti ini, dia menggunakan sedikit santan, jadi terasa untuk kaldunya. Kalau anak zaman sekarang itu menyebutnya kaldunya itu kaldu sekali. Jadi lebih terasa segar dan juga cocok sekali untuk ketika kalian mencoba soto ini, cocok untuk berbuka puasa. Nah, di sini juga sempat membuat kaget ya, karena untuk pembawaan dan juga penyajiannya ketika menuangkan kecap, harus pakai bunyi dok seperti itu. Jadi jangan kaget kalau berkunjung di sini. Kemudian untuk keunikan lainnya, ada kondimen-kondimen yang bisa kalian pilih di sini secara langsung. Ada seperti ini, bisa dipilih. Ada perkedel kentang ya, perkedel kentang, dan juga berbagai macam kerupuk. Dan untuk harganya sendiri pastinya beragam, dari kisaran 7.000 sampai 15.000 rupiah. Nah, untuk spesialnya juga di interiornya tetap mempertahankan kita suasana tempo dulu. Jadi kita berkunjung ataupun makan di sini seperti kembali ke rumah nenek ataupun dengan suasana homely. Kita kembali lagi ke depan, boleh kita lihat bersama-sama banyak pengunjung yang mulai menikmati suasana ngabuburit ya, karena di Kediri tinggal di 3 ataupun 4 menit lagi jam berbuka. Dan untuk yang paling spesial ada apa ini, Mas? Ada tahu goreng soto pojok. Tahu gorengnya sendiri crispy di luar, maknyas di dalam ya katanya. Dan juga untuk seporsi sini pasti dijual dengan harga yang sesuai dengan soto yang disajikan, karena untuk kuliner soto pojok ini dengan menggunakan bumbu-bumbu yang fresh dan juga pilihan. Terlihat juga kalian juga bisa menggunakan jeruk nipis, jadi cita rasanya lebih menyegarkan. Untuk kecap sendiri, nah, ya, jadi jangan sampai kaget kalau berkunjung ke soto pojok ini ya. Letak dari soto pojok ini juga sangat strategis karena berdekatan dengan stasiun Kota Kediri. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung ke stasiun Kota Kediri, kalian bisa turun di stasiun Kota Kediri, lalu bisa menikmati langsung di soto pojok seperti ini. Dan jangan lupa bawa keluarga, terus kemudian bawa pacar juga boleh, karena ini adalah tempat yang pas untuk menikmati suasana bersama. Kalau dari depan kita boleh lihat menunya, ada berbagai macam menu tambahan, jadi nggak menjual soto saja, nanti ada ayam suwir, ada tahu goreng, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk minumannya juga beragam. Jadi untuk setiap kali memilih minuman juga kalian ditawarkan beragam menunya. Oke, kita kembali ke soto karena kita... Oke, baik. Oh, Iya, Sheila, terima kasih untuk laporannya jurnalis Kompas TV. Jadi saya tahu nih kenapa beda soto pojok, soto yang menjual soto ayam dengan soto-soto lainnya, karena kendinya ini dari tanah liat. Jadi kayaknya ada cita rasa yang khusus gitu ya. Terima kasih Sheila. Nah, selanjutnya ini kita juga mau bergeser nih, kalau tadi di Kediri ada soto pojok, ada soto ayam, di Jakarta ada apa? Saya mau tanya sama Fedriska Ananda yang akan mengajak Anda sore hari ini makanannya dengan khas Sunda. Wah, ini makanan khas Sunda berarti banyak ya sambalnya yang jadi favorit biasanya ya, Fedriska.
Ya, Audrey, kalau misalkan kemarin kita sudah buka puasa dengan menu Padang, hari ini saya mau nyundaan nih dengan menu nasi liwet. Di mana saat ini saya berada di Rumah Makan Sunda Cekokom yang ada di kawasan Bendungan Hilir, di mana ini menyajikan beragam makanan Sunda. Dan yang paling spesial di rumah makan ini adalah kemudian ada gurame goreng, kemudian ini adalah balakutak sambal hitam begitu. Jadi memang ini sotong begitu yang dimasak dengan bumbu sambal hitam. Tapi yang paling penting, Audrey dan juga saudara, yang paling menarik di sini adalah ada masakan ataupun menu dengan ayam manis namanya. Jadi semacam ayam yang dimarinasi dengan bumbu manis gurih dan kemudian digoreng ataupun dibakar, bisa jadi opsi begitu ya, dimana nanti ayam manis ini sebetulnya rasanya seperti dengan bumbu bacem begitu, cuman agak berbeda. Ini masakan khusus ataupun masakan spesial di rumah makan Cekokom, dimana kalau misalkan untuk Anda yang ingin buka bersama dengan teman-teman, Cekokom juga menyediakan menu berbuka bersama begitu, di mana ada menu besek yang berisi dengan nasi liwet, kemudian ada beragam lauk, ada empal, ada tadi saya sampaikan ayam manis, kemudian ada pepes tahu, pepes jamur dan juga garang asem, dan yang paling penting ala Sunda adalah sambal, di mana di sini ada sambal dadak yang dimasak begitu ya dengan menggunakan sambal rawit, kemudian diberikan jeruk limau sehingga memberikan cita rasa segar. Jadi kalau misalkan di rumah makan Cekokom ini beragam sekali sebetulnya menu Sunda yang disajikan. Ada juga jengkol bagi Anda yang suka semur jengkol, dan yang paling penting adalah sate-satean ataupun ada sate usus, ada sate ampela, dan juga sate kulit. Jadi memang di rumah makan Sunda ini Anda bisa menikmati bagaimana sajian khas Sunda dengan menu nasi liwet lengkap dengan beragam sambal yang bisa dinikmati bersama dengan teman ataupun keluarga untuk buka bersama. Oke, Fedriska, jadi yang paling menarik semuanya, yang menurut kamu tuh yang berbeda dari restoran Sunda lainnya apa nih, Fedriska? Ya, tadi saya sampaikan adalah menu spesial di rumah makan ini adalah ayam manis, di mana ini semacam dengan disajikan dengan menu rempah alat bacem, namun ini memberikan cita rasa yang kemudian manis dan juga gurih dengan santan begitu. Nah, tapi yang paling penting adalah untuk berbuka puasa tentu kita harus membuka dengan yang segar-segar, di mana yang paling spesial menu minuman yang ada di rumah makan Cekokom ada manis yang juga memberikan rasa manis dan juga segar, kemudian hangat di tenggorokan. Tidak hanya lemongrass, tapi juga ada es teh manis yang memang katanya ini adalah es teh manis spesial di rumah makan Cekokom, di mana katanya ini beda dari rumah makan yang lain. Jadi kita penasaran, kita akan nunggu gimana nanti jam buka puasa untuk merasakan bagaimana sajian yang ada di rumah makan Sunda ini. Audrey. Wah, seru sekali Fedriska untuk menu makanan berbuka sore hari ini. Ada gurame, ada ikan ya, tapi yang paling spesial katanya tadi ada ayam manis, bisa dibakar, bisa digoreng sesuai dengan request. Terima kasih lapornya Fedriska Ananda. Ya, sedangkan di Pontianak juga ini Audrey ada makanan khas dengan 88 menu autentik yang menjadi sajian pilihan berbuka puasa. Nah, 88 menu autentik khas Thailand ini siap disajikan. Ada sop tom yum, ayam goreng, pandan, serta hidangan seafood seperti Thai lemon steam fish dan udang wangkang. Bumbu utama didatangkan langsung dari Thailand, sedangkan bahan seafood menggunakan hasil segar dari lokal. Untuk menu manisnya ada mango sticky rice dan singkong Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh berkah. Ngomong-ngomong soal puasa, kira-kira pemirsa sudah ada rencana masak apa nih? Atau jangan-jangan masih bingung? Tenang aja, selama masih ada Cooking is Fun, pasti selalu ada ide untuk masak menu buka puasa.
Menu kali ini ada beef lasagna. Nah, pasti suka kan? Oke, ini dia bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya sudah siap, saatnya mulai sat-sat di dapur. Pertama, buatlah saus bolognese-nya dengan lelehkan mentega. Dan tumis bawang bombaynya sampai harum seharum masakan ibu. Lalu tumis daging giling. Selanjutnya, masukkan wortel yang sudah dicincang. Masukkan tomat rebus dan lumat-lumatkan. Tuang saus tomat dan aduk-aduk sampai merata. Tuang air sambil diaduk-aduk lagi. Lalu masukkan seledri, taburi garam, gula pasir, dan lada hitam bubuk dan aduk-aduk. Jika saus bolognese sudah selesai, kita bikin adonan krim untuk lapisannya. Pertama, panaskan kembali mentega di teflon. Masukkan tepung terigu sambil diaduk-aduk. Tuang susu cair sedikit demi sedikit dan aduk-aduk lagi sampai mengental. Setelah itu, tuang adonan krim yang sudah dimasak ke dalam mangkuk. Letakkan kulit lasagna yang sudah direbus, lalu tuang adonan krimnya lagi. Tuang saus bolognese-nya dan letakkan kulit lasagna di atasnya. Olesi kembali adonan krimnya, tuang lagi saus bolognese-nya. Serut keju cheddar di atasnya. Terakhir, panggang selama 25 menit di oven suhu 180 derajat. Tara, ini dia beef lasagna sudah jadi dan siap disantap. Temukan berbagai resep lezat, sehat, dan mudah di Cooking is Fun selama bulan Ramadan hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sangat melindungi hak milik pribadi. Dan kita, ketika kita memiliki hak pribadi, hak milik kita yang secara sah dan halal kita mendapatkannya, maka tidak boleh siapapun mengambil hak kita dan kita wajib mempertahankannya, dan itu adalah jihad fisabilillah. Kepemilikan tidak boleh diambil tanpa persetujuan. Kalaupun itu harus diambil, maka diberikan kompensasi yang adil. Islam mengajarkan bagaimana mengambil harta orang lain dan memberikan nilai real dengan tanpa penipuan. Karena penipuan itu adalah suatu keharaman. Ada 3 harta yang itu kemudian harus dimiliki secara bersama-sama, yaitu air, api, dan hutan. Air adalah sumber air, kemudian hutan. An-nasu syuraka'u fis sulus fil ma'i wal kala'i wan nari. Manusia sesungguhnya berserikat dalam 3 hal, dalam air, api, dan rumput. Api dalam pengertian mineral, tambang, rumput dalam pengertian hutan, dan lain-lain. Adapun pemanfaatan daripada sumber-sumber kekayaan yang dimiliki bersama dan itu dikuasai negara haruslah sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Energi listrik, fasilitas umum, pembangkit listrik dan tenaga air, ini semuanya adalah alat milik negara. BUMN sebagai pengelola representasi negara, semua aset-aset yang berorientasi kepada masyarakat dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat itu berada dalam BUMN, dan tentu BUMN profitnya harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah bukan hanya kepada orang-orang yang mampu, tetapi justru tanggung jawab pemerintah pada orang-orang yang tidak mampu. Dan orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, anak terlantar, kemiskinan, dan lain-lain menjadi tanggung jawab negara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan dengan cara seperti itu mereka bisa memperoleh harta yang halal dan thayyib untuk kesejahteraan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sesaat lagi Anda menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan yang didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Ada satu amal dalam bulan Ramadan yang sangat spesial selain puasa. Amal itu adalah sholat tarawih.
Sholat tarawih ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga tegaskan dalam ucapan beliau, wasanantu lakum qiyamahu. Aku sunnahkan pada malam Ramadan untuk qiyamul lail. Para pemirsa, Islam ingin agar kita semua sebagai umatnya bisa melaksanakan ibadah dengan selapang-lapangnya. Karena itu, waktu untuk melaksanakan tarawih itu diberikan waktu yang sangat lebar, mulai dari ba'da isya sampai sebelum fajar. Untuk jumlah rakaatnya pun sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada yang mampu 20 rakaat, silahkan. 8 rakaat tidak masalah. Bahkan pun kalau ada cukup hanya 2 rakaat, karena misalnya kondisi kesehatannya atau keluangannya, maka 2 rakaat itu juga insya Allah sudah cukup sebagai qiyamul lail. Tempat melaksanakannya juga dilapangkan. Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam menginginkan kelapangan untuk kita semua. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kita semua dan sama sekali tidak menginginkan kesulitan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tarawih itu banyak sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ini yang pertama, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, maka dosa-dosanya yang sudah lalu itu diampuni oleh Allah. Lalu yang kedua, dengan tarawih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memandang Ramadan sebagai satu kesatuan. Jadi bukan hanya pada siang hari kita manfaatkan untuk puasa, malam harinya pun kita hidupkan dengan beragam ibadah termasuk sholat tarawih. Lalu yang ketiga, tarawih ini pada hakikatnya juga adalah jalan untuk kita menumbuhkan kebiasaan baru, new habit. Kita tahu bahwa para ahli mengatakan menumbuhkan satu kebiasaan baru itu membutuhkan paling tidak 21 hari. Kalau kita tarawih dalam bulan Ramadan 29, apalagi sampai 30 sempurna tarawih kita, maka insya Allah ba'da Ramadan kita menjadi orang yang sudah ringan untuk menghidupkan malam kita dengan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan tarawih pada malam Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan yang didukung oleh Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya, bila perlu aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Merin protein, kolagen, grapeseed, green tea, dan likopenya memelihara kulit agar sehat. Memandang keindahan itu penting, tapi lebih penting bisa dipandang indah karena kulit yang sehat. Ku percaya Nuriskin Ultimate. Ramadan adalah bulan istimewa. Mari perbanyak kebaikan untuk bantu rakyat. Sucikan hati, jaga lisan dan perbuatan. Saya Zulkifli Hasan beserta seluruh keluarga besar Partai Amanat Nasional mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga berkah Ramadan menyertai kita semua. Bajaringan taso. Lebih keras. Bikin taso lebih keras pasti lebih kuat. Taso. Mantap. Sebaiknya segera kita perbaiki ya, Pak. Tas kita cukup. Kita tahan dulu sebentar.
cek dulu sekitar kita. Siapa tahu ada yang lebih membutuhkan. Jangan puasakan hati nurani. Puasa nggak perlu takut masuk angin. Bejo jahe merah si paling hangat buat badan. Waktunya bukber, macet dikit langsung ambil jalur langit. Bejo jahe merah berbagi hangat di mana aja. Zakat adalah denyut nadi kepedulian. Setiap rupiah jadi benih harapan. Beasiswa, modal usaha, bantuan kesehatan, hingga bantuan kebencanaan. Terima kasih untuk masyarakat seluruh Indonesia sudah menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Karena itulah dia bisa menuntut ilmu yang bisa berguna bagi masyarakatnya. Zakat menguatkan Indonesia. Basnas. Di balik setiap hidangan lezat, selalu ada bahan yang terbaik. Mas, mau potongan daging sopnya 1 kilo ya? Wah, aku mau sosis. Aku juga mau nugget sama bakso juga. Bumbunya lengkap ya? Wah, cuma segini. Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan selamat berbuka puasa. Nanti di Tanah Suci, siapa yang mijitin kaki ibu? Bagaimana kalau ibu sakit? Pemerintah Arab Saudi setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Ibadah haji jadi lebih dekat, lebih singkat, dan lebih hemat. Kampung Indonesia, hadirkan tanah air di Tanah Suci. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja, kelapa muda gercep. Jus baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Jus, fun terus. Jus, rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real. Dari Wingswood. Hai. Utrak bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Brain Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Saat waktu berbuka tiba, mari kita isi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Semoga setiap suapan membawa berkah. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan keikhlasan. Selamat berbuka puasa. Ya, singgah dulu yuk. Kopi ya? Di setiap perjalanan selalu ada alasan untuk singgah. Singgah dari rasa lelah, singgah untuk mendinginkan isi kepala dan hati. Perjalanan kita masih panjang, singgahlah sejenak. Bisa jadi jedamu menjadi energi baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nanti di tanah suci, siapa yang mijitin kaki ibu? Bagaimana kalau ibu sakit? Pemerintah Arab Saudi setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Ibadah haji jadi lebih dekat, lebih singkat, dan lebih hemat. Kampung Indonesia, hadirkan tanah air di tanah suci. Hai, mau pesen apa? Gue top barista. Top mochaccino double shot. Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir Top Coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati. Darings Food. Bersama mereka adalah keseharianku. Kulit kakak lembut dan wangi. Meski di luar, selalu kurasakan kesegaran. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash. Busanya lembut dan menyegarkan. Body wash hijab pertama dengan keharuman buah tin dan kelembutan buah zaitun. Segarkan dan rawat kulitku sehari-hari. Aku juga mau kayak kakak, refresh terus. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash. Refresh body and mind. Wingscare. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, sekaligus juga selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Di tengah merebaknya kue kekinian, salah satu lapak di Jambi berhasil bertahan selama 25 tahun dengan memproduksi ribuan kue dalam satu hari. Dan di bulan Ramadan ini ada sebanyak 70 varian kue tradisional yang disajikan untuk para pembeli. Aroma manis dan gurih kue tradisional langsung tercium saat melintasi Jalan Abdul Kartawirana, Kelurahan Budiman, Jambi Timur. Di lapak dengan panjang 10 meter ini, tersaji 70 jenis kue tradisional yang jumlahnya bisa mencapai ribuan. Segala jenis kue tradisional, mulai dari kue basah hingga kue kering, semua tersaji rapi, memanjakan mata yang melihat. Usaha sendiri ya, buka lah. 25 tahun. Udah 25 tahun ini kok. 70 macam lebih. 70. Wah, banyaknya bisa puluhan ribu, ratusan ribu.
Gorengan aja kita sudah 2.000 lebih. Iya. Sehari. Selama bulan Ramadan, permintaan kue tradisional kian meningkat. Pembeli dari berbagai daerah bahkan rela datang lebih awal agar tidak kehabisan. Di tengah maraknya jajanan modern dan produk kekinian, kue tradisional ini tetap bertahan dan menjadi pilihan warga untuk berbuka puasa. Wira Dani Damanik, Kompas TV, Jambi. Sementara di bulan Ramadan, Pasar Wadai atau Pasar Ramadan Banjarmasin, Kalimantan Selatan selalu diserbu warga yang ingin berburu menu berbuka. Makanan yang paling dicari dan menjadi ciri khas Banjarmasin adalah kue tradisional amparan tatak dan kararan yang punya cita rasa yang khas dan juga legendaris. Amparan tatak, kue tradisional khas Banjar ini terkenal dengan rasa manis dan teksturnya yang lembut. Kue ini paling menjadi incaran untuk menu berbuka puasa bagi warga Banjar, khususnya yang mampir ke Pasar Wadai atau Pasar Ramadan Banjarmasin. Amparan tatak terbuat dari campuran tepung beras, santan, dan pisang yang dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dan gurih semakin menggugah selera para pembeli. Karena wadai khas Banjar ini jarang ada kecuali bulan puasa. Kalau ada bulan puasa, ada tapi ada aja, cuma ada tapi banyak kayak di sini lengkap gitu. Nah, wadainya amparan tatak, manis, gurih, amak manis gitu lah. Tak hanya kue manis, Pasar Wadai juga menyajikan gorengan ote-ote yang juga menjadi primadona. Terdapat 2 jenis ote-ote yang dijual di Pasar Wadai, mulai dari isi ayam hingga udang. Dalam sehari, pedagang mampu menjual hingga ribuan ote-ote selama bulan Ramadan. Jadi ini adanya cuma 1 tahun sekali di Pasar Wadai bulan Ramadan, dijadikan untuk takjil buka puasa. Biasanya dalam sehari bisa menghabiskan 1.200 sampai 1.400 biji. Bagi Anda yang sedang berada di Banjarmasin, Pasar Ramadan ini bisa menjadi salah satu pilihan destinasi untuk berburu takjil khas Banjar yang otentik. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sajian khas Timur Tengah modern bisa jadi alternatif menu berat setelah berbuka puasa. Jangan kemana-mana, kami punya informasinya untuk Anda. Saudara, sajian khas Timur Tengah modern bisa jadi alternatif menu beras setelah berbuka puasa. Di pusat kota Bandung ini ada sebuah restoran yang menyediakan berbagai menu khas Timur Tengah yang mungkin bisa Anda coba. Mulai dari hidangan utama hingga makanan pendampingnya, dimulai dari meze sebagai hidangan pembuka dengan roti, kemudian ada mandi lamb shank, mandi chicken adalah untuk menu utamanya ya. Iya, kalau kata Audrey tadi ada mandi chicken, mandi lamb shank, ada juga meza. Jadi mana yang jadi paling favorit di restoran Timur Tengah yang ada di Bandung ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim dari Bandung, Jawa Barat. Fida, yang paling istimewa dari sajian Timur Tengah untuk berbuka kali ini apa saja selain yang disebutkan Audrey tadi? Kok nggak kedengeran ya suaranya? Suara studio nggak kedengeran? Ya, sepertinya kami ada kendala komunikasi dengan Fida. Tadi kalau dilihat menunya memang menggugah selera sih, apalagi Audrey pernah coba makanan Timur Tengah, Audrey? Sedikit-sedikit ya. Tapi aku penasaran sebenarnya nasi mandi itu nasinya diapain? Mandinya pakai apa ini? Itu kurang lebih sebenarnya bumbu-bumbunya mirip nasi kebuli, cuman kalau nasi kebuli lebih pekat ininya, rempahnya. Kalau nasi mandi itu lebih light, lebih ringan gitu. Cuman kemasannya kurang lebih seperti itu, dan nasinya itu nasi Timur Tengah yang berasnya agak-agak besar begitu. Oke, nasi biryani ya itu ya? Nah, seperti nasi biryani kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba sapa lagi, ada Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Fida,
sajian Timur Tengah di Bandung, Jawa Barat yang tadi sudah dibacakan Audrey, beberapa menu andalannya seperti lamb shank, ada chicken mandi, itu yang paling favorit yang mana di sana, Vida? Ada banyak sekali Radi dan juga saudara yang jadi favorit di sini. Kalau tadi yang Audrey bacakan itu adalah masakan-masakan tradisional khas Timur Tengah. Kita bisa tahu ada nasi mandi, lalu juga ada nasi mandi chicken dan juga nasi mandi domba begitu ya. Tapi yang saya pesan kali ini, Radi dan juga saudara, adalah makanan khas Timur Tengah yang modernnya. Nah, seperti apa kira-kira masakan apa saja? Saya akan tunjukkan, tapi sebelumnya Radi dan juga saudara, saya mau ajak ngobrol dulu nih pemilik atau owner dari restoran Timur Tengah ini. Halo Mas Ahlan, yes. Pak, ini menarik sekali. Di tengah kota Bandung kita bisa menikmati suasana Timur Tengah seperti ini. Ini memang konsepnya dibikin mirip mungkin dengan Timur Tengah atau seperti apa sih? Ya, kita mencoba menghadirkan suasana Arabik di sini ya. Serasa ada di Timur Tengah. Ya, padahal ini hanya di kota Bandung. Ya. Di sini specialty-nya bagi masyarakat yang ingin suasana seperti apa sih? Ya, MB-nya kita menghadirkan memang suasana Arab ya di sini, dan pastinya sambil menikmatin sisa ya di sini. Jadi andalannya adalah sisa ya? Iya begitu. Oke, baik. Oh, ini saya boleh tunjukkan kali ya. Ini Radi dan juga saudara, kalau kita ngomongin apa sih namanya kuliner atau suasana Timur Tengah, kayaknya nggak lengkap kalau tanpa sisa. Nah, tapi ini Radi dan juga saudara, ini sudah ada banyak sekali di depan saya karena ini adalah menu-menu Timur Tengah modern gitu ya Radi dan juga saudara. Siapa sih tak kenal dengan kunafe atau kunafa ya? Dan di sebelah kunafa ini ada Ali. Ini juga adalah dessert atau hidangan penutup biasanya dari Timur Tengah, Turki begitu ya. Dan saya juga sudah pesan kebab di sini. Dan ada satu lagi nih, Mas, boleh ditaruh nggak, Mas? Boleh, silakan Kak, ini. Oke. Ada layali pizza. Layali pizza. Jadi ini adalah pizza Timur Tengah atau kalau bahasa Arabnya adalah Manakish gitu, Radi. Lihat ya tampilannya, wow, ada keju, mozzarellanya meleleh, daging, dan aroma rempahnya sudah berasa sekali. Saya udah gak tahan, Radi dan juga saudara, saya mau langsung cicip aja. Ini ada Manakish, kita langsung aja ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dilipet kayak gini, langsung. Bismillah. Wangi daging, wangi kambing, ditambah wangi rempah. Aduh, saya mau ngomong jadi susah karena enak banget Radi. Terus kalau udah makan seperti ini, harus nyobain. Nah, lihat ya tampilannya segar sekali. Di dalamnya ada banyak sekali buah-buahan. Dan di atasnya ada daun mint. Jadi rasanya atau aromanya juga menggugah sekali. Kita cobain minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Segar sekali, Radi. Aduh, Radi. Jadi kalau ada ke Bandung, jangan lupa kayaknya wajib mampir ke sini karena selain makanannya yang juga enak, Anda tentunya bisa menikmati suasana Timur Tengah di sini, bisa sambil foto-foto. Dan kalau mau seperti saya, Radi dan juga saudara, lihat seperti cosplay sebagai istri sultan gitu ya. Di sini juga tersedia baju yang juga disewakan per jamnya untuk pengunjung atau tamu. Jadi bisa foto-foto di sini sambil pakai baju cantik seperti saya. Radi. Pantes aja makanan yang enak-enak, minumannya enak-enak yang disuguhin kan istri sultan ya. Kalau saya apalah dayanya ya. Terima kasih ya Vida Alatas melaporkan langsung dari salah satu restoran Timur Tengah yang ada di Bandung, Jawa Barat. Oke, kini kita ke Surabaya. Di Geraha Unesa Surabaya ada buka puasa dengan konsepnya tidak biasa. Kalau tadi ada konsep menu berbuka ala Timur Tengah, nah kali ini tak hanya menikmati ratusan jenis menu buka puasa, tetapi para pengunjung di sana juga bisa beradu kostum menyesuaikan dengan dekorasi. Selamat datang di buka puasa ala Mahabharata. Ornamen ala India dan Timur Tengah menyambut pengunjung yang akan berbuka puasa. Di sini setiap harinya ada lebih dari 100 menu makanan disajikan,
mulai dari khas Timur Tengah, menu Tionghoa, hingga menu Nusantara seperti nasi jagung lengkap beserta lauk pauknya. Menu buka puasa tersedia setiap harinya pada pukul 5 sore. Beda, jadi kalau kita datang ke sini akan dapat sensasi yang berbeda. Artinya banyak spot-spot Foto, iya banyak spot-spot foto yang mungkin seminggu pun nggak habis untuk foto. Dan ini akan menjadi event tahunan bagi Granesa. Untuk menu sendiri Bu, ada berapa menu? Menu kita targetnya ada 108 menu dari semua macam negara, ada Chinese, ada Western, ada Timur Tengah, ada juga menu Indonesia yang jadul-jadul. Selain ragam menu makanan, pengunjung bisa memanjakan mata melalui dekorasi yang dihadirkan. Pengelola bahkan menyiapkan fotografer gratis untuk para pengunjung. Supaya kian menyatu dengan suasana, pengunjung juga bisa beradu kostum. Penyewaan dibuka mulai harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Meski begitu, tak jarang pengunjung telah menyiapkan kostum dari rumah. Ya, karena saya melihat bahwa ini konsepnya unik ya, karena kita bernuansa Timur Tengah gitu ya, terus kita kayaknya kok asik gitu, suruh pakai kita juga diharapkan pakai kostum-kostum yang matching sesuai gitu, jadi kayaknya bakalan seru deh. Ini tadi berarti kalau kostum sendiri sudah prepare dari rumah atau dari sini? Iya, kita prepare dari rumah, menyesuaikan dengan temanya. Bagi Anda yang ingin mencari sensasi baru berbuka puasa dan menikmati ratusan menu, pengelola membandrol harga Rp298.000 per orang. Buka puasa ala Mahabharata di Gedung Ballroom Graha Unesa buka setiap hari selama Ramadan hingga sepekan setelah Lebaran. Kika Padona, Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Teheran memastikan akan terus menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia. Kami punya informasi lengkapnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Teheran memastikan akan terus menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia di seluruh kota Iran menyusul serangan militer Israel dan Amerika Serikat yang menyasar negara tersebut. Kementerian Luar Negeri terus memantau dan menyiapkan kebijakan perlindungan untuk warga negara Indonesia di Iran. KBRI telah menerbitkan edaran agar WNI bertahan di kediaman masing-masing demi keamanan dan keselamatan. KBRI juga menyiapkan hotline bagi WNI saat keadaan darurat terjadi. Dari data KBRI Teheran tercatat ada 329 WNI yang telah melapor kepada KBRI Teheran. Yang pasti memang kami terus engage dengan semua WNI yang ada di Iran. Terakhir kali sekitar tadi malam jam 9 malam saya masih sempat melakukan virtual meeting dengan WNI yang ada di Iran sekitar 329 totalnya. Meskipun tadi malam tidak semua ikut, tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah Iran. Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Yuda Nugraha mengatakan total ada 3 orang meninggal dan bukan warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan Iran. Yuda menyebut hingga Minggu malam serangan masih terus berlangsung dan telah ditetapkan kondisi siaga 3 di Uni Emirat Arab. 2026 serangan rudal maupun drone dari Iran masih terus menyasar ke UAE. Pemerintah UAE sudah menyampaikan informasi bahwa total ada 165 rudal balistik, 2 rudal jelajah, dan 541 drone yang dikirimkan oleh Iran menuju ke UAE. Dan sebagian besar memang sudah dapat di-intercept.
ancaman yang terbesar adalah serpihan atau debris dari hasil intercept tersebut yang kemudian dapat melukai masyarakat. Ya, dari catatan terakhir yang disampaikan oleh otoritas UAE, total ada 3 korban meninggal dan kemudian 58 korban luka-luka. Imbas dari serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran juga berpengaruh pada perjalanan ibadah umroh jemaah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk bisa menunda keberangkatannya sampai situasi dinyatakan kondusif. Menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Apa saja yang kira-kira seharusnya diantisipasi oleh warga negara Indonesia di sejumlah lokasi zona merah di timur konflik Timur Tengah? Kita sudah bergabung dengan Amelia Anggaraini, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bu Amel. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa semua. Bu Amel, jadi apakah Bu Amel sudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kabar saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah, khususnya berada di wilayah yang rawan konflik, ada di Iran, Dubai, Bahrain? Ya, baik Mbak. Ya, kami di Komisi 1 saat ini terus memantau perkembangan situasi melalui jalur resmi pemerintah, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri, dan juga laporan dari perwakilan Republik Indonesia di lapangan. Dan untuk Iran, di KBRI Teheran menyampaikan bahwa dubesnya sudah menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan simpul-simpul WNI di berbagai kota dan menjalankan komunikasi 2 arah begitu. Yang kami ketahui per update hari ini ada sekitar 329 WNI Mbak yang sudah lapor diri dan WNI yang berhasil dihubungi dan dilaporkan dalam kondisi yang aman serta belum merasakan ancaman langsung namun tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian di Qatar, KBRI Doha juga menghimbau agar WNI membatasi aktivitas di luar rumah dan tetap berada di tempat yang aman, serta juga mengikuti emergency alert dari otoritas tempat. Yang kami pantau dari Uni Emirat Arab, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai juga sudah meningkatkan kesiapsiagaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Dubes Yuda, bahkan sudah siaga 3 ya, dengan penetapan status siaga ini dan imbauan agar WNI disiplin untuk memantau setiap informasi resmi serta juga memperbaharui data lapor diri. Ini menjadi krusial Mbak. Kemudian sebagai tambahan juga Mbak terkait dengan soal jemaah umroh kita yang ada sekitar 58.867 orang saat ini masih berada di Makkah dan Madinah. Menurut komunikasi terakhir kami dengan Wamen Haji Bapak Daniel, Kemenlu dan Kementerian Haji juga sudah menghimbau keberangkatan jemaah umroh yang belum berangkat ya untuk mengantisipasi situasi di Timur Tengah yang eskalasinya kian meningkat. Bu Amel, jadi sebenarnya kalau sekarang kan dinyatakan masih aman ya, baik di Iran, kemudian di Bahrain, di Dubai juga gitu ya, di Arab Saudi termasuk. Nah, jadi apakah warga negara Indonesia ini juga untuk sementara juga dilarang untuk berpergian lebih jauh begitu, Bu Amel? Iya kan di situ kan sudah ada himbauan dari KBRI dan otoritas tempat untuk mobilitas di luar rumah itu untuk dikurangi dulu gitu Mbak, untuk keamanan ya gitu, karena eskalasinya kan semakin memanas dan masih belum kondusif. Nah untuk jemaah yang umroh Bu Amel, ini kan masih belum tahu nih gimana bisa balik atau enggak, ini apa imbauannya?
Pemerintah sudah menyiapkan contingency plan dan upaya mitigasi terkait dengan jamaah haji sekarang ini, Mbak ya. Jadi berdasarkan tadi sore saya berkomunikasi dengan Wamen Haji Bapak Daniel, selain penundaan tadi juga pemerintah terus mendampingi kepulangan yang direct flight diupayakan bisa pulang segera, dan yang transit itu mendapatkan fasilitas akomodasi begitu ya, dan juga penundaan pesawat dari airline yang bersangkutan. Garuda juga sudah menyiagakan 2 pesawat dan semuanya sudah terus-menerus dikoordinasikan seperti itu. Oke, Bu Amel, ini kan masih dinyatakan aman begitu ya. Tapi kira-kira apa sih tolak ukurnya Bu Amel ketika warga negara kita nih tahu kira-kira oh ini nampaknya sudah tidak baik-baik saja. Kemudian ada siapa tahu untuk imbauan untuk segera pulang ke Indonesia. Ini apa tolak ukurnya Bu Amel? Jadi begini Mbak, jadi sebetulnya kalau pertanyaan mungkin lebih pas langkah yang harus dilakukan pemerintah ya. Kalau misalkan eskalasi perang, kita tidak bisa ini menyatakan ini dalam keadaan aman ya, karena kondisinya sangat dinamis begitu, dan kita ketahui sendiri per hari ini rudal-rudal dari Iran terus menyerang Teheran, Tel Aviv begitu, dan juga beberapa negara yang mempunyai pangkalan militer Amerika. Jadi memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah keselamatan WNI ini adalah prioritas absolut, Mbak. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua perwakilan RI mengaktifkan mode krisis, hotline responsif, dan pemetaan WNI yang akurat, serta komunikasi 2 arah yang intensif, yang rutin. Dan yang kedua adalah juga harus disiapkan skenario berjenjang, Mbak. Jadi jangan kita aman, tapi skenarionya tidak disiapkan gitu ya. Betul. Jadi pada fase resiko tertentu pendekatannya adalah perlindungan di tempat atau shelter in place ya, dan pembatasan mobilitas. Namun bila eskalasi meningkat, we never know, besok atau lusa gitu, opsi relokasi ke titik aman dan evakuasi melalui negara ketiga itu harus sudah disiapkan. Jangan tunggu situasi terlambat baru kita berpikir tentang negara ketiga sebagai tempat evakuasi, begitu Mbak. Jadi sudah harus disiapkan dari sekarang. Kemudian sebagaimana yang saya dengar juga dari Bapak Rahmadini dari Kemenlu begitu, di Teheran sendiri untuk KBRI dan diplomat sudah disiapkan. Negara ketiga adalah Azerbaijan. Dan ketiga, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya ke Indonesia, utamanya dari sisi ekonomi dan energi. Kita juga harus menyiapkan mitigasi agar gangguan kawasan ini tidak langsung menekan stabilitas harga energi dan inflasi serta daya beli masyarakat. Begitu Mbak. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk yang tadi kan kalau untuk orang yang atau jemaah yang baru mau melakukan umroh kan artinya ada penerbangan yang memang dibatalkan atau ditunda ya Bu Amel ya. Tapi bagaimana juga yang dengan jemaah-jemaah yang masih menunggu di bandara, adakah imbauan begitu supaya tetap mereka tenang dan kalau memang ada kabar untuk bisa diberangkatkan ya mereka bisa kembali lagi ke bandara, karena masih banyak kan yang masih bingung nih di bandara harus berbuat apa meskipun sudah ada imbauan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Kemenlu sudah berkoordinasi. Jadi direct flight itu sudah untuk Garuda, Lion, kemudian juga Saudi Airlines-nya itu sudah disiapkan Mbak. Termasuk kalau yang pesawat yang menggunakan airlines lain, airline-nya sudah memfasilitasi akomodasi dan juga airline pengganti. Jadi sudah ada 2 pesawat siaga sebagaimana saya sampaikan tadi begitu Mbak. Jadi upaya-upaya mitigasi ini sudah sedemikian rupa disiapkan oleh pemerintah, karena pemerintah tahu sekali bahwa ada 58.000 jamaah haji umroh kita yang sedang berada di Makkah dan Madinah gitu Mbak. Oke, nah kemudian tadi kan sudah disiapkan ya langkah-langkah yang misalnya bisa dilakukan begitu kalau eskalasinya semakin meningkat ya Bu Amel. Tapi kemudian adakah juga misalnya rencana untuk penarikan dubes-dubes misalnya, dan dalam waktu kapan nih untuk bisa tahu bahwa oh ini sangat genting sekali sehingga harus dilakukan skenario yang secepat mungkin? Oke, begini Mbak, dalam prinsip hubungan diplomatik, negara tuan rumah itu wajib melindungi perwakilan diplomatik dari negara-negara lain begitu ya. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga punya kewajiban terhadap keselamatan personelnya.
Jadi perlu diketahui, Mbak, penarikan perwakilan ini adalah langkah yang sangat-sangat serius. Keputusan itu biasanya berbasis assessment resiko harian ya, seperti indikatornya adalah intensitas ancaman di sekitar fasilitas diplomatik yang kian meningkat, kemudian juga kemampuan negara tuan rumah dalam menjamin keamanan, serta juga keberlangsungan komunikasi dan urgensi perlindungan WNI. Jadi pada prinsipnya selama perwakilan kita masih bisa bekerja dengan aman, ya keberadaan mereka justru sangat diperlukan untuk melindungi WNI kita yang ada di negara konflik gitu. Jika resikonya meningkat, maka langkah yang lazim adalah pengetatan SOP serta pembatasan mobilitas dan pengurangan personel yang non esensial itu dulu terlebih dahulu dipulangkan, dan kalau penutupan itu adalah opsi terakhir, Mbak. Okay. Nah, pertanyaannya sekarang apakah saat ini sudah aman? Sekali lagi saya jawab, Mbak, situasinya saat ini sangat dinamis. Kita belum bisa mengatakan bahwa sekarang situasinya aman, begitu ya. Di wilayah yang aktivitas militernya tinggi, Mbak, resikonya meningkat, dan resikonya meningkat. Oleh karena itu yang paling penting adalah kedisiplinan mengikuti himbauan dari perwakilan RI dan otoritas tempat, sambil pemerintah juga terus-menerus memperbaharui asesmen secara berkala. Berarti artinya setiap saat 24 jam penuh ini saling berkomunikasi ya antara dubes yang satu dengan yang lain, termasuk juga dari Kementerian Luar Negeri kita begitu, untuk saling berkoordinasi. Betul. Ini dalam fase mana nih? Begitu ya Bu Amel ya? Betul Mbak. Betul. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu terima kasih Bu Amelia Anggaraini, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, bahwa meskipun belum dinyatakan aman, tetapi segala skenario memang harus disiapkan untuk mencegah hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, terutama eskalasinya meningkat begitu ya, untuk ketegangan yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ibu Amelia. Tetap bersama kami, saudara. Nekat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Israel dengan Iran. Sebuah kapal tanker minyak tenggelam usai ditembak militer Iran. Informasi selengkapnya akan dibawakan rekan saya, Radisa Putro. Saudara, nekat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat Israel dengan Iran, sebuah kapal tanker minyak tenggelam usai ditembak militer Iran. Kami kutip dari Al Jazeera, detik-detik serangan ke kapal tanker terekam dari dekat. Video menunjukkan sebuah kapal tanker minyak berbendera pulau terbakar setelah melanggar perintah tidak melintasi Selat Hormuz. Menurut Pusat Keamanan Maritim Oman, kapal terkena proyektil yang tidak dikenal. Setidaknya 3 kapal telah terkena serangan di area tersebut. Lebih dari 150 kapal lainnya telah menurunkan jangkar untuk menghindari memasuki Selat Hormuz. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kenaikan harga minyak mentah global yang melonjak tajam seiring penutupan Selat Hormuz, imbas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Airlangga bilang, setiap ketegangan di kawasan itu hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global. Pemerintah akan melihat eskalasi ke depan untuk mengantisipasi dampak ke Indonesia, salah satunya kerjasama dengan pasokan selain dari Timur Tengah. Udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan suplai dari non Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MOU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon dan yang lain. Turut melirik Rusia nggak, Pak? Apa? Turut melirik minyak Rusia nggak? Ya tentu kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa import. Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital transit minyak global usai diserang Israel. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat Israel.
Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan penutupan akan mengganggu pasar energi global. Lalu seberapa besar dampak penutupan Selat Hormuz bagi perekonomian di Indonesia? Kita bahas bersama Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Econom Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talatov. Selamat malam, Bung Abra. Selamat malam, Mas Radi. Baik, langsung saja Bung Abra, dampak yang paling cepat dan paling terasa imbas perang Amerika Serikat-Iran bagi Indonesia ini apa sebenarnya? Selain tadi juga dijelaskan soal energi, pasokannya, apalagi yang paling terasa? Ya, jadi yang perlu kita waspadai adalah bahwa gangguan distribusi minyak global melalui Selat Hormuz ini akan bisa langsung dirasakan oleh Indonesia dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, ya, bahwa sekarang saja Mas, ya, minyak jenis Brent itu sudah mengalami lonjakan 13%. Wow. Atau mencapai $82 per barel. Nah, kenapa Selat Hormuz ini menjadi vital? Karena memang 20% lalu lintas minyak global melalui Selat Hormuz. 20%. Dan 20% minyak global dunia. Dan sebetulnya ya selain karena adanya gangguan distribusi melalui Selat Hormuz, yang perlu diwaspadai adalah adanya gangguan supply. Karena hari ini kita sudah sama-sama melihat ada serangan kepada kilang milik Saudi Aramco. Dan ini eskalasi ini tidak menutup kemungkinan akan juga terjadi di wilayah negara penghasil minyak lain ya di Timur Tengah, sehingga nanti akan terjadi dual shock, yaitu pertama distribusinya memang terganggu karena Selat Hormuz diblokade, yang kedua adalah produksi minyak mentah di wilayah Timur Tengah juga akan mengalami penurunan karena tadi adanya eskalasi yang meluas. Dan ketika nanti harga minyak mentah ini terus meningkat, ya tentunya bagi Indonesia sebagai net oil importer ini dampaknya secara langsung akan dirasakan. Mungkin dalam jangka pendek 1 minggu 2 minggu ini tidak terasa, tetapi dalam waktu 1 bulan saya pikir ini akan menjadi resiko tersendiri bagi Indonesia. Dan kita harus belajar juga dari pengalaman tahun 2022 ketika pecah perang Rusia Ukraina. Ya, waktu itu harga minyak mentah tembus sampai $120 per barel, dan implikasinya waktu tahun 2022 subsidi energi kita melonjak dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Beruntungnya tahun 2022 APBN kita masih memiliki fleksibilitas untuk menambah defisit lebih dari 3% terhadap GDP. Nah, sekarang ini kan kita sudah tidak punya fleksibilitas itu lagi, sehingga kalau misalnya terjadi lonjakan harga minyak mentah misalnya sampai $100 per barel, ya pemerintah punya keterbatasan untuk menambah subsidi dan kompensasi energi. Oke. Begitu, Ya, Mas. 20% ya Anda katakan tadi yang sangat berpengaruh untuk pasokan minyak global yang melalui Selat Hormuz. Nah, tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan akan mencari alternatif untuk melihat adakah pasokan minyak lain non Middle East yang bisa didistribusikan ke tanah air, ke Indonesia. Tapi ini bukan tanpa masalah, ini pasti ada cost yang lebih ketika mengambil dari wilayah lain, karena tentu saja kalau tadi disebut Amerika Serikat ini akan jauh memutar begitu ya untuk mengantarkan pasokan energi. Pertanyaan saya, mampukah negara kita untuk menghadirkan distribusi BBM non Middle East, dan yang lebih penting lagi, mampukah masyarakat kita juga untuk membeli harga BBM yang mungkin saja lebih mahal dari biasanya? Iya, yang pertama bahwa total impor migas kita di tahun lalu 2025, volume impor migas kita 32,7 juta ton, dan terbesar impor migas kita di tahun lalu itu dari Nigeria 4,6 juta ton, kedua Angola 3, juta, baru Arab Saudi 3,2 juta ton. Memang dengan melihat proporsi dari sumber impor kita di tahun lalu yang lebih banyak memang di wilayah Afrika dan juga Timur Tengah, dengan adanya kesepakatan dagang kita dengan Amerika ini menjadi sebuah
diversifikasi dari risiko energi dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Tetapi kan tadi salah satu tantangannya adalah biaya logistik ya, biaya distribusi yang jauh lebih besar, mahal, dan itu saya pikir juga tentunya nanti akan menjadi risiko sendiri buat fiskal kita, karena bukan hanya jaraknya yang jauh sehingga kita harus menanggung kos yang mahal. Yang kedua juga ini ada juga risiko kenaikan harga angkut pelayaran internasional, gitu, karena itu tadi. Karena sekarang kapal-kapal kan semakin terbatas jumlahnya dan juga biayanya, karena risikonya yang meningkat, risk premium juga meningkat, sehingga kita harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal daripada situasi normal. Dan oleh karena itu nanti tentunya akan tercermin dari biaya untuk mendatangkan bahan bakar tadi, baik crude maupun BBM yang sudah jadi. Kalau untuk BBM subsidi misalnya Pertalite maupun solar, mungkin pemerintah masih punya instrumen untuk bisa menahan harga jual. Tapi untuk BBM non subsidi nih, yang bulan Maret ini saja kita dengar seluruh SPBU baik Pertamina maupun SPBU swasta sudah melakukan koreksi harga, menaikkan harga. Apalagi ditambah nanti kalau misalkan harga minyak mentah dunia terus melonjak di atas 10% atau bahkan 20%. Dan ini pada akhirnya nanti akan berdampak terhadap daya beli masyarakat juga, Mas. Oke, ya, itu pertanyaan saya selanjutnya. Tadi less than 1 month itu akan langsung terasa dampaknya di kita ya, begitu ya, Bung Abra ya. Nah, sebagai negara net oil importer, Bung Abra, seberapa signifikan sebenarnya tekanan inflasi yang akan ditimbulkan? Apakah kenaikan biaya energi ini akan memicu inflasi pangan? Misalnya kalau tadi bicara daya beli, kita bicara daya beli pangan, lalu daya beli yang lainnya begitu ya. Dan berapa proyeksi dampaknya terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang saya singgung tadi? Iya, kita berkaca pada data inflasi bulan Februari kemarin saja. Hari ini BPS sudah merilis inflasi Februari. Dengan situasi yang relatif masih normal di bulan Februari, inflasi kita itu saja sudah mencapai 4,7% year on year. Nah, tentu inflasi di bulan Februari dan di bulan-bulan sebelumnya sangat dipengaruhi oleh inflasi volatile food ya, pangan. Nah, sekarang ini kalau misalkan biaya BBM-nya nanti melonjak, tentunya juga itu akan punya implikasi terhadap biaya pangan dan juga biaya kebutuhan pokok yang lain. Jadi biaya pangan di dalam negeri distribusinya meningkat. Kemudian yang kedua, biaya pangan yang kita impor ya seperti jagung, kedelai, kemudian juga gandum, itu juga pastinya akan mengalami kenaikan harga, dan akhirnya nanti resiko inflasi pangan ini akan semakin tinggi lagi. Dan lagi-lagi kita harus belajar dari pengalaman tahun 2022. Waktu itu juga inflasi pangan kita cukup tinggi. Nah, artinya tahun ini kita akan menghadapi resiko dual inflation, yaitu pertama inflasi pangan, yang kedua adalah inflasi energi. Dan ruang fiskal pemerintah untuk bisa menambah alokasi subsidi energi ini juga semakin terbatas, sehingga memang pemerintah harus segera mungkin memitigasi adanya resiko terjadinya inflasi yang tinggi, dan juga yang kedua adalah resiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah kita. Tadi kan kebutuhan impor kita yang tinggi ya, karena secara nilai akan mengalami kenaikan yang signifikan. Tentunya nanti kebutuhan untuk falas kita juga tinggi. Kedua juga ada risiko terjadinya capital outflow, karena para investor akan mencari portofolio yang dianggap sebagai safe haven, akan mencoba meninggalkan aset-aset yang dianggap berisiko, termasuk di pasar keuangan maupun pasar modal di negara berkembang. Ya, sangat masuk akal kita bicara soal inflasi tadi, inflasi pangan dan energi, dan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah. Karena pelemahan rupiah akibat kenaikan biaya impor energi juga bisa mencapai level tertentu ya jika kita melihat kondisi seperti ini, kondisi sekarang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, alih-alih mencari distribusi lain dari negara-negara non Middle East, non Timur Tengah begitu ya, apa mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya untuk mengantisipasi adanya inflasi pangan dan energi yang Anda sebutkan tadi? Ya, seperti yang pernah Pak Presiden Prabowo sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika terjadi konflik yang luas di dunia, apalagi sampai berujung pada Perang Dunia Ketiga, itu memang masing-masing negara pada akhirnya akan mencoba memikirkan dirinya masing-masing. Nah, dalam hal ini saya pikir sektor pangan, sektor energi adalah sektor yang paling vital, yang paling krusial, yang harus bisa dipenuhi dari dalam negeri. Makanya langkah jangka pendek pertama adalah bagaimana pemerintah bisa segera melakukan pengendalian konsumsi, pemetaan dan pengendalian konsumsi energi. Artinya, ya memang sudah saatnya pemerintah mempercepat reformasi subsidi energi
dengan tidak terjadinya kebocoran konsumsi energi untuk subsidi. Kemudian yang kedua juga melakukan diversifikasi energi dari sumber bahan baku di dalam negeri, misalnya dengan melakukan mempercepat produksi biofuel maupun sumber energi terbarukan lain. Nah, yang ketiga juga langkah yang paling rasional adalah melakukan kontrak jangka menengah, jangka panjang secara cepat. Jadi kontrak ini bisa dilakukan sedini mungkin sehingga resiko terjadinya lonjakan harga tadi bisa diminimalisir. Kalau begitu, kalau tadi untuk menghindari hal-hal yang Anda sebutkan, ini dari sisi keberlanjutan energi, kita bicara keberlanjutan energi. Apakah ini menjadi momentum yang tepat begitu untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, Bung Abra? Ya, ini momentum yang bisa jadi tidak akan terulang lagi karena ini sudah eskalasi ini sudah mencapai titik puncaknya ya. Ketika masing-masing negara tadi akan berusaha mencari sumber energi dari manapun. Karena kita selain masalah pasokan yang terbatas, yang kedua negara-negara lain juga berlomba-lomba untuk juga mempercepat keamanan pasokannya. Misalnya India, bahkan Tiongkok juga mereka akan mempercepat mencari sumber impor energi dari negara lain di luar Timur Tengah. Nah, artinya kan di tengah harga yang mahal tadi, semua masing-masing negara akan memperebutkan, dan kita sebetulnya masih diberikan kelebihan adanya sumber energi alternatif dari dalam negeri. Dan saya pikir itu juga menjadi momentum kita untuk mempercepat adanya hilirisasi ya, yang berkaitan dengan industri di sektor energi kita. Ya. Nah, adakah pelajaran yang bisa diambil sebenarnya dari Indonesia ketika kita mengalami krisis energi? Sebelumnya kita juga pernah mengalami ini, seperti konflik Timur Tengah sebelumnya di masa lalu pandemi, tadi juga Anda sebutkan di tahun 2022 ya, ketika perang Rusia dan Ukraina pecah. Nah, apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, krisis energi sebelumnya yang bisa diterapkan? Dan bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang juga bergantung pada Selat Hormuz, jalur Selat Hormuz ini, Bung Abra? Iya. Ya, sayangnya kita seringkali melewatkan momentum untuk memperbaiki ketahanan energi kita dari satu krisis ke krisis yang lain gitu. Kita harusnya kan bisa konsisten ya untuk bisa mempercepat adanya bauran energi dari sumber dalam negeri, ya misalnya memanfaatkan dari sumber biofuel, kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan investasi di hulu migas kita, tetapi justru lifting migas kita relatif stagnan hanya di level 600.000 barel. Dan kemudian juga bagaimana dari sisi konsumsinya kita juga tidak mampu melakukan pengendalian konsumsi. Jadi kita masyarakat cenderung boros dalam mengkonsumsi kebutuhan energi kita, khususnya BBM. Dan itu tadi karena diversifikasi dari sisi supply maupun diversifikasi dari sisi demand ini tidak mampu secara konsisten kita wujudkan. Dan mau tidak mau ya, karena nanti pada akhirnya pemerintah punya ruang fiskal yang terbatas, memang masyarakat dan pemerintah dipaksa ya untuk betul-betul melakukan reformasi kebijakan energi kita ke depan. Terakhir Bung Abra, selain pangan dan energi, sebenarnya risiko yang paling harusnya bisa diantisipasi terhadap rantai pasok global dan perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Apakah penutupan Selat Hormuz ini juga mengganggu ekspor komoditas lain, misalnya pupuk, lalu bahan baku industri, atau juga ada sektor manufaktur dan pertanian? Apakah ada dampaknya? Ya, betul. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya ini akan mendisrupsi lalu lintas perdagangan untuk komoditas energi, tetapi juga seluruh komoditas pangan, kemudian juga untuk bahan baku industri, kemudian juga untuk bagaimana kebutuhan sektor pertanian kita, pupuk juga masih mengandalkan bahan baku dari luar. Nah, tentu tadi punya efek berantai yang sangat besar sekali, dan cara kita untuk bisa meningkatkan ketahanan di sektor energi dan pangan, tetapi di sisi lain kita melihat punya ketergantungan yang masih besar terhadap sumber dari luar negeri. Maka memang mau tidak mau pemerintah harus betul-betul ini menjadi early warning untuk bisa mempercepat mitigasi tadi, Mas, dengan mengandalkan sumber-sumber yang ada di dalam negeri, mempercepat adanya investasi di hulu energi maupun di sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian kita dengan dengan bahan baku yang ada di dalam negeri. At very last, Bung Abra, kalau kita bicara skenario terburuk, misalnya penutupan berkepanjangan Selat Hormuz, kira-kira
kita juga bisa berikan begitu gambaran atau Anda bisa berikan gambaran ancang-ancang pemerintah untuk mengantisipasi hal ini secara keseluruhan, misalnya dalam bentuk penurunan pertumbuhan PDB, peningkatan subsidi energi atau tekanan fiskal, apa yang Anda bisa sampaikan kepada pemerintah? Iya. Ya, ini pemerintah memang perlu memonitor hari demi hari, minggu demi minggu. Jadi ketika nanti memang supply energi kita memang betul-betul mengalami kendala, ya pemerintah harus bisa melihat neraca energi dan neraca pangan kita. BBM cadangan nasional kita sekitar 21 hari. Artinya kalau misalnya cadangan tersebut semakin berkurang, ya drastis, pemerintah harus segera melakukan pengendalian konsumsi BBM. Jadi harus ada real time data di level regional, di wilayah daerah. Jadi masyarakat juga harus segera diberikan edukasi bahwa ini situasinya sangat urgent, krusial, sehingga tadi kita bisa mengukur kemampuan untuk kecukupan energi kita tuh hanya berapa bulan gitu, hanya berapa hari. Sehingga ketika itu sudah semakin menipis, maka opsi lainnya apa? Harus mencari sumber dari energi yang lain. Dan itu juga bisa, paling tidak pemerintah perlu juga memastikan secara psikologis masyarakat bisa lebih siap, sehingga tidak menimbulkan expected inflation. Jadi yang lebih bahaya ini selain inflasi real adalah inflasi yang diakibatkan adanya ekspektasi tadi, adanya kepanikan, panik buying dan sebagainya, sehingga itu yang paling sulit dikendalikan oleh pemerintah. Setidaknya dalam perbincangan kita malam hari ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, masyarakat diimbau untuk bisa mengevaluasi kembali konsumsi energi, begitu ya. Yang kedua juga ini adalah momentum penting untuk melaksanakan transisi energi sepenuhnya dibandingkan dengan mengonsumsi energi-energi konvensional, begitu. Ada energi-energi lain yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Dan terakhir juga tadi percepatan swasembada pangan, karena ini akan juga berdampak pada harga pangan, kebutuhan pokok masyarakat, karena rantai pasok pangan melalui Selat Hormuz yang begitu punya posisi krusial ini juga sangat harus bisa diantisipasi. Baik, terima kasih Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov, telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam Mas Radi. Saudara, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara pemakaman dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Bulan puasa itu waktunya kita mengejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mulai 25 kalsium, kolagen, burukurang, kulit keriput, tulang kropos. No worries. Kolagen. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no kropos. Kolagen. Susu awet muda. Kakak, sahur. Aku sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Biar kuat puasanya, lengkapi sahurnya dengan Energen. 30% lebih banyak sereal, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Hai, mau pesen apa? Gue top barista, top mochaccino double shot. Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati. Daringsfood. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicool. Fresh and cool to the max. Lain. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Hai,
Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir Top Coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicle. Fresh and cool to the max. Bubur The Cangcuter. Udah mau buka nih boy. Mie sedap goreng, jagoan gue. Ada kriuknya. Kalau gua sih mie sedap soto. Bertabur koya gurih. Toppingnya 20%. Mantap. Terbaik, Ramadan The Cangcuter makin sedap. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir Top Coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Saudara, Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara pemakaman dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Peti jenazah Tri Sutrisno yang diselimuti bendera merah putih dibawa anggota TNI menuju tempat peristirahatan terakhir. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mengiringi peti jenazah. Prabowo saudara juga memimpin langsung prosesi penghormatan terakhir untuk Tri Sutrisno. Selain jajaran Kabinet Merah Putih, pemakaman Tri Sutrisno juga dihadiri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres ke-11 Budiono, dan Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Tri Sutrisno menjabat Wakil Presiden tahun 1993 hingga 1998. Ia saudara mendampingi Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan menjadi Panglima ABRI pada 1988 hingga 1993. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Di mata Jokowi, Tri Sutrisno adalah sosok yang sangat berdedikasi bagi bangsa dan negara. Jokowi mengenal sosok Tri Sutrisno sebagai pribadi yang sederhana tapi tegas. Beliau sebagai seorang yang berdedikasi sangat baik, sederhana, tegas, dan kita kehilangan seorang putra terbaik bangsa dan negara. Kami tutup perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Dan selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.